Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga Anda tetap dalam kondisi yang sehat, bahagia, tetap berkelimpahan kesehatannya, berkelimpahan keberkahannya. Jadi berkelimpahan itu kan tidak harus banyak uangnya, punya benda-benda yang mewah. Jadi berkelimpahan kebahagiaannya, berkelimpahan kesehatannya, berarti kan tidak ada sakit. Berkelimpahan keberkahannya, punya kehidupan yang sederhana tapi penuh dengan berkah, itu akan lebih membuat Anda bahagia, akan lebih membuat Anda untuk bisa bersyukur sangat dalam dibandingkan Anda punya banyak tapi selalu merasa kurang. Sahabat sekalian, kita kali ini akan bahas tentang ajaran kejawen atau kejawian. Jadi sebenarnya kejawen atau paham kejawen itu sudah ada, dan itu merupakan warisan dari leluhur kita, ya, kita khususnya orang Jawa, merupakan warisan dari leluhur kita jauh sebelum agama-agama datang ke Pulau Jawa, jauh sebelum adanya agama Hindu, jauh sebelum adanya agama Buddha, jauh sebelum adanya agama Islam dan lain sebagainya. Sudah ada paham atau ajaran kejawen. Oke, kita kali ini bahas kejawen secara murni, sebatas apa yang saya tahu. Karena kan di ajaran kejawen sendiri kan sekarang sudah banyak organisasi-organisasinya yang memang mewadahi bagi orang-orang yang memiliki paham kebatinan Jawa. Oke, kita tidak membahas itu. Yang kita fokuskan adalah ajaran kejawen. Jadi sebenarnya kejawen itu sejauh yang saya pahami, karena saya juga banyak teman yang punya prinsip hidup berkebatinan ala Jawa. Ada yang masih murni, ada yang sudah berakulturasi atau berpadu dengan agama. Jadi yang pertama, kejawen itu merupakan sebuah paham atau ajaran yang sangat menjunjung tinggi adat dan budaya, kesenian, nilai-nilai kebatinan, mistis, ya, dan banyak sekali filosofi-filosofi di dalamnya. Banyak sekali filosofi-filosofi di dalamnya, yang mana kemudian filosofi itu menjadi laku dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dari filosofi-filosofi itulah kemudian orang yang memiliki kepercayaan kejawen itu kemudian menjalani hidupnya dalam prinsip keseimbangan. Seimbang dalam semua urusan, dalam semua hal. Kalau kita bahas keseimbangan, keren ini. Lain waktu kita kupas tentang keseimbangan, prinsip keseimbangan. Namun penekanannya adalah prinsip kebatinan Jawa itu lebih menekankan pada laku batin atau sebuah titik kesadaran di mana seseorang itu diharuskan untuk setiap saat, setiap waktu mendalami hatinya, menghayati hatinya, mendalami pikirannya, menghayati pikirannya,
Sehingga dengan demikian akan muncul sebuah keadaan di mana kita sangat memahami diri sendiri. Nah dari situlah kemudian nanti ada muncul paham sejati ning diri sejati, ya kan? Muncul paham rasa sejati ning rasa. Bahkan dari situlah muncul sebuah paham manunggaling kawula lan Gusti. Itu karena orang itu sangat mendalami hatinya, sangat mendalami dan menghayati apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, sehingga efeknya dia sangat memahami dan mengerti dirinya sendiri. Itu salah satu yang memang di dalam ajaran kejawen itu sangat ditekankan, penghayatan batin. Nah, kemudian ada misalnya eling lan waspodo, itu juga merupakan bisa dikatakan seperti petuah Jawa yang memang harusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus senantiasa eling kepada siapa? Eling kepada Tuhan tentunya. Eling kepada, ini kalau paham Jawa ya, eling kepada para pendahulu, roh-roh pendahulu. Jadi termasuk ajaran kejawen itu termasuk paham yang sangat mempercayai roh-roh dan ketuhanan. Mempercayai roh-roh di sini bukan berarti kemudian menyembah atau menuhankan roh, ya, tapi percaya bahwa roh leluhur itu masih senantiasa berada di sekitar mereka dan memberikan pemberkatan kepada mereka, memberikan restu lah istilahnya kepada mereka. Tapi ingat, bukan kemudian menuhankan roh. Tuhan tetap hak prerogatifnya sebagai Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan, yang mengadakan. Namun kalau roh itu berbeda, bentuknya hanya sebagai sebuah penghormatan bahwa atas jasa dari leluhurnya itulah kemudian mereka berlangsung, ajaran mereka murni, mereka bisa memperoleh apa yang seharusnya dipahami oleh anak turunnya. Itu. Oke, kembali ke eling lan waspodo. Eling, kita harus senantiasa eling kepada Tuhan, karena tanpa berkat, tanpa pemberian Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa rahmat Tuhan, tanpa limpahan kasih sayang dari Tuhan, kita juga bukan siapa-siapa. Dan harus selalu waspada. Waspada di sini yang dimaksudkan, kita tidak hanya, orang itu kan ketika dikasih sesuatu yang senang itu kan mau semua dan siap semua. Kamu misalnya dikasih senang mau nggak? Mau. Dikasih kaya mau nggak? Mau. Dikasih sukses mau nggak? Dikasih uang banyak mau. Nah, waspada yang dimaksudkan di sini adalah di dalam kondisi seperti apapun kita harus waspada, karena ketentuan Tuhan itu belum tentu selalu selaras dengan apa yang kita inginkan. Kita harus waspada di saat kita senang. Di saat kita senang kita harus selalu waspada. Karena tidak ada yang tahu halang rintang yang nanti akan ada di depan kita. Di saat kita susah pun kita harus senantiasa eling kepada Tuhan bahwa semuanya adalah sudah digariskan. Dan harus meningkatkan kewaspadaan diri kita bahwa di balik kesuksesan pasti ada hikmah yang nantinya akan kita dapatkan. Itu sahabat sekalian. Dan ajaran kejawen itu sangat mengutamakan keluhuran. Ya, jadi di dalam filosofi itu isinya adalah budi pekerti luhur, kejujuran, tanggung jawab, keikhlasan, kemenyatuan dengan alam, rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kasih sayang kepada sesama makhluk Tuhan.
menjunjung tinggi dan menghormati, rendah hati, tepo seliro, ya, saling bisa memahami kondisi satu sama lain, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai filosofinya banyak sekali itu isinya itu hal-hal baik di dalam paham kejawen. Nah, selain orang-orang yang memang mengikuti laku kepercayaan Jawa yang belum terkontaminasi bahasanya atau belum dicampuri oleh tangan agama, itu mereka biasanya punya laku-laku. Ya, kalau kemarin kan kita bahas laku klinik ya. Iya, kita punya laku-laku mistisisme ya. Jadi perbuatan-perbuatan klinik seperti misalnya upacara, kemudian sesaji, sembahyang, ya sesuai dengan ajaran yang memang diberikan oleh lingkaran paham kejawennya itu. Kemudian ada apa? Seperti misalnya sedekap sambil bersila menghadap ke timur. Nah, gitu. Kemudian di depannya ada sesaji-sesaji. Nah, itu merupakan ajaran-ajaran kejawen yang memang belum terakulturasi oleh agama. Beda halnya dengan orang-orang yang masih mengikuti laku kebatinan Jawa namun sudah ada sisi-sisi keagamaannya. Nah, itu biasanya mengambil nilai-nilai filosofinya. Yang diambil adalah nilai-nilai keseimbangannya. Yang diambil adalah nilai-nilai menjunjung tingginya terhadap seni budaya dan hal-hal atau ragam-ragam kebijakan lainnya. Dan biasanya sudah tidak lagi melakukan laku klinik seperti sesaji, seperti upacara-upacara atau pertapaan-pertapaan yang memang disyaratkan untuk lelaku. Namun masih tetap sangat menghormati orang-orang yang memang masih melakukan laku itu. Nah, secara peribadatan sudah dia kiblatkan pada agama tertentu yang ia peluk. Tapi secara prinsip-prinsip kehidupan kejawennya masih sangat dipegang. Karena kalau boleh saya bulatkan, jadi kejawen itu adalah agama budi dan luhur. Agama budi, bukan agama, kepercayaan budi dan luhur. Jadi kepercayaan yang sangat menjunjung tinggi budi pekerti dan kepercayaan yang sangat menjunjung tinggi keluhuran budi. Itu sahabat sekalian, wah enak nih bahas kejawen, tidak ada habisnya. Saya kira itu aja lah. Jangan terlalu panjang, nanti bosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.